Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Purnomo. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LP3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya akan mempraktekkan layanan konseling individu dengan pendekatan RMBT, teknik reforman positif. Ini merupakan tugas aksi kedua saya dalam tugas PPL PPG Daljab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Enggak? Dari mana Mas Kunang? Tadi dari kelas ya Pak. Oh, dari kelas. Enggak ke kantin, ini kan jam istirahat. Kurang senang sih Pak, kurang nyaman kalau berada di dalam kantin. Jam istirahat jarang ke kantin. Iya, jarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi Mas Gunawan, Eko dapat laporan dari beberapa guru mapel pelajaran di kelasnya Mas Gunawan. Mas Gunawan itu sering menyendiri di dalam kelas, jarang berkumpul sama teman-teman di luar. Kenapa sih Mas? Kalau Pak boleh tahu gitu. Mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak. Ya. Saya kurang begitu nyaman Pak ketika berada di luar kelas seperti itu. Saya apalagi teman-teman saya sampai sering membuli saya karena fisik saya. Berarti teman-teman sering membuli Gunawan karena fisiknya Gunawan? Kenapa? Untuk yang sesuai seusia SMP kok sudah sebesar ini. Oh, berarti karena fisik Mas Gunawan yang terlalu tinggi. Belum kita melanjutkan obrolan kita. Eko mau konseling, namanya konseling. Obrolan ini akan kita kemas dalam bentuk konseling. Jadi di dalam obrolan ini nanti kita punya beberapa asas, Mas ya. Asas keterbukaan yang pertama. Jadi silakan Mas Gunawan ceritakan semuanya kepada Pak Eko apa yang menyebabkan Mas Gunawan menjadi merasa malu, merasa lebih suka menyendiri, tidak mau berkumpul sama temannya. Dan juga konseling, kalau kita konseling ini kita menjunjung asas kerahasiaan, ya. Dimana apa yang kita omongkan di sini, ini kan cuma kita berdua di sini di ruang konseling ini. Obrolan ini tidak akan keluar sampai ke orang sebelumnya. Mas Gunawan, orang tuanya kerja apa? Orang tua saya pedagang. Pedagang. Iya, pedagang. Dagang di pasar atau di toko? Dagang di pasar. Oh, kerja di pasar, Bapak. Bapak sama ibu atau Bapak saja? Bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Bapak sama ibu di pasar. Di pasar. Kalau berangkat jam berapa? Kalau berangkat itu berarti mulai jam 5 pagi Pak sudah berangkat ke pasar. Jam 5 pagi sudah keluar rumah, sudah menuju ke pasar. Informasi dan beberapa mapel. Jadi ketika pelajaran bentuk kelompok, Mas Gunawan di dalam kelompok tersebut lebih banyak berdiam diri, lebih banyak menyendiri, tidak berdiskusi. Padahal yang namanya kelompok itu kan harus menyumbangkan pemikiran pada untuk kelompoknya itu gitu loh. Makanya itu yuk kita bareng-bareng cari penyelesaian masalah yang ada di Mas Gunawan gitu ya. Jadi masalah itu bisa selesai kalau Mas Gunawan bisa terbuka sama mereka. Makanya saya ingin Mas Gunawan terbuka. Itu tadi kan Mas Gunawan pernah bilang masalah fisik ya. Fisik, selain fisik apa lagi? Selain masalah fisik, teman-teman saya juga sering membuli saya Pak. Oh, saya membuli, saya meledek. Saya meledek karena fisik saya tersebut, akhirnya mereka sering membuli saya. Dengan sebut-sebutan yang kurang begitu menyenangkan untuk bagi saya seperti itu. Dan bukan hanya satu dua orang saja, tetapi banyak sekali yang membuli saya seperti itu. Membuat mental saya down seperti itu. Mental saya down sehingga ketika ingin berbaur dengan yang lain, rasanya itu Tinggi gitu. Iya, masuk dalam merasa malu. Selain itu dari saya waktu masuk ke SMP, dari awal masuk ke SMP itu dari SMP saya, dari SD saya hanya saya sendirian Pak. Jadi karena SMP 2 dan elemen di rumah saya, sehingga yang saya masuk itu hanya sendiri. Yang lain itu berada di sekolah lain, sehingga saya ketika ke sini otomatis tidak memiliki teman satupun. Berarti alasannya Mas Gunawan di sini tuh waktu daftar gak ada teman dari SD-nya? Tidak ada teman dari SD-nya. Waktu masuk sini pakai zonasi, prestasi atau afirmasi, Mas? Untuk saya nanti pakainya prestasi. Berarti Mas Gunawan di SD-nya berprestasi ya? Iya, makanya masuknya pakai prestasi. Iya. Boleh tahu waktu prestasi itu peringkat berapa di SD-nya? Untuk di SD berarti alhamdulillah masuk peringkat ke 3 besar. 3 besar. Berarti masuk SMP 2 menggunakan prestasi, sedangkan teman-teman dari SD-nya nggak ada yang masuk SMP 2. Makanya di sini nggak punya teman. Jadi Mas Gunawan merasa malu. Dengan itu. Tapi kan sekarang gini, Mas Gunawan masuk sini kan karena prestasi, ya kan? Harusnya Mas Gunawan itu harus punya rasa percaya diri yang lebih tinggi dari yang lain. Karena apa? Mas Gunawan harus bangga. Di SD Mas Gunawan nggak ada yang bisa masuk ke SMP 2, cuma Mas Gunawan. Karena apa? Harusnya Mas Gunawan punya rasa percaya diri untuk itu. Mas Gunawan punya poin plus gitu loh ya. Mas Gunawan merasa malu karena fisik Mas Gunawan yang tinggi sendiri di kelas. Nah, itu juga harusnya Mas Gunawan dijadikan motivasi dan poin plus sendiri untuk diri Mas Gunawan. Gini loh. Untuk postur Mas Gunawan yang tinggi, kan Mas Gunawan mempunyai fisik yang lebih dari yang lain, ya kan? Harusnya. Karena apa? Ketika olahraga, Mas Gunawan pasti akan mudah ketika olahraga basket, ya kan? Karena postur Mas Gunawan yang tinggi sehingga Mas Gunawan mudah untuk memasukkan bola, ya kan? Itu yang kedua.
banyak anak-anak di SMP 2 yang punya cita-cita masuk polisi atau tentara. Di situ kan ada batas minimal ketinggian. Lah, kalau tingginya sudah memenuhi syarat. Nah, apalagi nanti ketika SMA lagi olahraganya Mas Gunawan diperbanyak, di pertama nanti insya Allah kan. Lah, kalau tingginya memang saya dhuwur, saya tinggi, saya doblong, tapi kan saya pintar. Nah, tujuan kepada mereka bahwa selain saya mempunyai tadi yang menurut Mas Gunawan punya berpikiran bahwa fisik Mas Gunawan itu menjadikan diri Mas Gunawan kekurangan dalam fisik. Padahal itu kelebihan yang ada di diri Mas Gunawan. Tapi Mas Gunawan sendiri belum tahu gitu loh. Yang kedua apa? Mas Gunawan punya prestasi yang bagus, ya kan? Prestasinya bagus, nilainya juga bagus-bagus. Itu kan mempunyai modal. Kan? Harusnya Mas Gunawan itu lebih bisa memotivasi diri Mas Gunawan sebagai untuk menekan ya rasa malu, rasa minder dari ajakan teman-teman, buktikan dengan prestasi gitu loh. Lah, ketika Mas Gunawan membuktikan dengan prestasi Mas Gunawan yang baik itu, maka teman-teman yang ngecek Mas Gunawan pasti akan berkurang gitu loh. Tunjukkan ke mereka tentang apa? Tentang prestasinya Mas Gunawan. Lalu setelah Mas Gunawan menunjukkan kemampuan Mas Gunawan itu, teman-teman Mas Gunawan tadi yang suka ngecek, yang suka ngeledek Mas Gunawan, membuat Mas Gunawan minder, insya Allah akan berubah. Ya? Iya. Itu karena apa, Mas? Kita sebisa mungkin itu menggali potensi yang ada di diri kita, gitu loh. Kita jangan pernah berpikir bahwa kekurangan pada diri kita itu menjadikan kita itu lemah, menjadikan kekurangan pada diri kita menjadikan kita itu jadi seorang yang terpuruk. Tapi kita lihat apa sih potensi yang ada di diri saya, ya kan? Dan yang lebih bagus lagi, mengembalikan dari kekurangan yang ada di diri kita menjadi kelebihan. Pak Eko gini Mas Gunawan. Mas Gunawan sudah punya potensi dari segi akademik, ya kan? Nilainya Mas Gunawan juga sudah di atas KKM semua. Minimal saya lihat kok Mas Gunawan nggak usah minder lagi. Mas Gunawan gali apa yang ada di diri Mas Gunawan, gitu loh. Sekarang juga kan Mas Gunawan tidak berhenti di SMP kan? Mau melanjutkan kemana? Insya Allah mau lanjutkan ke SMA. Ke SMA, bukan SMK. Untuk masuk SMK, ya udah Mas Gunawan fokus aja di situ. Karena itu pilihannya Mas Gunawan. Mas Gunawan harus konsekuensi dengan pilihannya Mas Gunawan, ya. Dan hilangkan pemikiran yang itu tadi. Nah, ketika Mas Gunawan memilih SMA dan Mas Gunawan fokus di pilihan Mas Gunawan itu, kan Mas Gunawan merasa bahagia, merasa senang, termotivasi. Tunjukkan ke keluarga Mas Gunawan bahwa ini loh Pak, ini loh Bu, ini pilihan saya dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu, ya kan? Tunjukkan prestasinya Mas Gunawan, bukan cuma di SMP saja, ya. Tapi di SMA juga dilanjutkan prestasinya di segi akademik, di segi olahraga, silakan dilanjutkan. Laporan dari guru mapel, ketika Mas Gunawan disuruh maju mengerjakan tugas yang diberikan, Mas Gunawan malah tidak bisa mengerjakan. Padahal Mas Gunawan di meja bisa mengerjakan. Bisa. Grogi sih, enggak salah. Grogi Pak. Grogi ya. Jadi ketika di depan merasa di depan umum dengan yang sebelumnya teman-teman sudah mengejek saya, sudah menghina saya, sudah memperlakukan saya seperti itu, menjadikan saya itu nervous di depan. Lalu berpikiran kekurangan yang ada di diri Mas Gunawan itu menjadikan Mas Gunawan itu terkurung, ya, seperti terbelenggu, ya. Jadi Mas Gunawan selalu berpikiran bahwa Mas Gunawan di awal tadi, ya kan? Apa Mas Gunawan? Bahwa Mas Gunawan itu gali potensi yang ada di diri Mas Gunawan. Tentang akademiknya Mas Gunawan bagus, ya kan? Di olahraganya Mas Gunawan, insya Allah Mas, itu akan menutupi, ya, rasa malunya Mas Gunawan, rasa mindernya Mas Gunawan akan tertutupi dari situ, ya. Jadi masukannya Pak Eko, dari sekarang Mas Gunawan mulai menghilangkan pemikiran bahwa Mas Gunawan itu mempunyai kekurangan, ya. Padahal kekurangan yang ada di diri Mas Gunawan adalah kelebihan. Nah, kenapa teman-teman Mas Gunawan ngecek sama Mas Gunawan? Karena mereka merasa tidak seperti Mas Gunawan, tidak baik dan sempurna Mas Gunawan. Makanya mereka merasa iri. Cuma itu toh, harusnya Mas Gunawan menanamkan itu. Gitu loh, ya. Mas Gunawan harus lebih lebih positif lagi berpikirnya. Pemikiran-pemikiran yang negatif yang seperti itu dihilangkan, ya. Pokoknya berpikir bahwa apa yang menjadi kekurangan Mas Gunawan itu sebenarnya adalah kelebihan. Nah, itu yang seharusnya Mas Gunawan tanamkan. Gitu ya, Mas? Iya. Sekarang Mas Gunawan berjanji pada diri Mas Gunawan untuk tidak lagi yang namanya berpikiran bahwa apa yang ada di diri Mas Gunawan adalah sebuah kekurangan. Tuh, Mas Gunawan tanamkan itu, ya. Jadi masukan dari Pak Eko seperti itu. Mas Gunawan selalu berpikiran bahwa apa yang ada di diri saya adalah kelebihan saya. Fisik saya yang lebih tinggi dari teman-teman saya itu adalah kelebihan saya. Nah, itu kelebihan Mas Gunawan, ya kan? Mereka kan pendek, jadi Mas Gunawan bisa lihat mereka lebih pendek, ya kan? Nah, seperti itu. Ada pentingnya kumpul sama teman-teman untuk bersosialisasi. Ada kan? Nah, ada untungnya. Dan sifat dari seorang individu, seorang manusia adalah bersosialisasi, ya kan? Nah, gini loh Mas. Kenapa saya kembalikan ke Mas Gunawan? Mas Gunawan merasa nyaman dengan diri Mas Gunawan yang selalu
berdiam diri, selalu menyendiri. Saya kembalikan ke Mas Gunawan. Ketika ada kayak seperti kemarin pelajarannya Bu Ratna, Mas Gunawan disuruh bentuk kelompok, sedangkan di kelompok tersebut disuruh presentasi ya kan kemarin seperti itu, presentasi untuk memaparkan hasil pemikiran kelompoknya, sedangkan Mas Gunawan di situ merasa malu. Karena apa? Karena Mas Gunawan terbiasa bersendiri, Mas. Ya enggak? Iya. Coba kalau Mas Gunawan dari mulai besok pagi, Mas Gunawan mulai baur sama temennya, mulai kumpul-kumpul bareng sama temennya, mulai ketika jam istirahat kantin berbaur sama temennya. Jadi ketika Mas Gunawan sudah terbiasa dengan teman-temannya, jadi Mas Gunawan ketika seperti ada kegiatan seperti tadi itu, membentuk sebuah kelompok itu, Mas Gunawan tidak malu lagi. Karena apa? Karena Mas Gunawan sudah terbiasa bersama sendiri. Apalagi faktor yang membuat Mas Gunawan malu Di masalah di rumah Pak, di rumah. Dan di rumah gitu. Kenapa Mas? Tadi masalah apa namanya kan keluarga saya dan dengan gitu. Oke. Mereka dari pagi pulang sampai sore, saya jadinya tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi karena disuruh di rumah aja jagain rumah, jagain adik kamu. Berarti itu perintah Bapak sama Ibu Mas Gunawan untuk seperti itu? Iya, seperti itu. Nah, kegiatan Mas Gunawan ketika di rumah ngapain? Kegiatan saya di rumah hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah ya Pak. Kalau tidak ya hanya bermain handphone seperti itu. Nah, untuk main handphone Mas Gunawan mainnya apa? Game atau main media sosial? Kalau media sosial saya jarang main sih Pak. Saya saya jauh lebih cenderung ke tamanan-tamanan seperti YouTube atau apa seperti itu. Nah, gini Mas Gunawan, Bapak sama Ibu Mas Gunawan kan menyuruh Mas Gunawan ketika tidak ada orang di rumah, Mas Gunawan di rumah saja, jagain rumah, ngomong adike gitu kan. Nah, tapi kan di rumah juga kan Mas Gunawan bisa bersosialisasi, ya kan? Dengan cara apa? Kita punya media sosial, kita bisa bersosialisasi lewat dunia maya. Itu juga bisa Mas, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Mas Gunawan masih bisa berinteraksi sosial itu menggunakan media sosial. Jadi di sekolah Mas Gunawan tidak pernah bersosialisasi dengan teman di kelas, di rumah juga Mas Gunawan tidak bersosialisasi di rumah. Jadi Mas Gunawan nanti temannya siapa? Nah, ya Mas Gunawan kan dulu waktu SD kan punya teman banyak. Dulu di SD temannya banyak nggak? Untuk di SD lumayan banyak Pak. Di SD merasa malu bergaul seperti yang di SMP? Untuk di SD waktu itu tidak terlalu sih Pak, soalnya kan dari kecil emang sudah Bareng sama mereka. terbiasa dari kelas 1 udah terbiasa, jadinya udah lumayan terbiasa. Jadi selama 6 tahun kan bareng Iya, terus. 6 tahun Ya. Pak, tidak terlalu Lebih akrab ya. Kalau di SMP kan bertemu dari sekolah-sekolah lain jadi satu. Iya, jadi satu yang saya sendiri nggak kenal sama sekali. Mas Gunawan juga nggak kenal satu sama lain. Iya. Katanya mau ke SMA, gitu. Kalau Mas Gunawan nanti ke SMA, juga kan Mas Gunawan di sana kan ketemu dengan teman-temannya bukan dari SMP 2, ya kan? Nah, iya benar, Iya, Pak. benar. Nah, kalau Mas Gunawan masih punya pemikiran seperti itu, yang malu untuk bersosialisasi, lebih senang untuk menyendiri. Nah, nanti ketika di SMA gimana? Nah, terus kalau Mas Gunawan tidak bisa bersosialisasi dengan mereka, nah, nanti akan terjadi lagi seperti yang di SMP, ya kan? Ya enggak? Yang dirugikan siapa? Saya sendiri. Nah, itu kan Mas Gunawan sendiri, ya. Dan Pak Eko juga tidak menyalahkan orang tuanya Mas Gunawan yang menyuruh Mas Gunawan tetap di rumah. Tidak. Karena ya benar, Mas. Karena Pak Eko sendiri ketika Pak Eko pergi dulu juga saya selalu seperti itu kan sama orang tua saya. Ketika Bapak Ibu pergi, kamu jangan main-main di rumah saja. Di rumah enggak apa. Yang penting di rumah pun bisa bersosialisasi toh. Bisa lewat media sosial atau enggak temannya kan bisa diajak main ke rumahnya Mas Gunawan. Teman-teman SD dulu, ya kan? Masa dulu akrab sekarang enggak akrab. Karena beda sekolahan, ya kan? Dipanggil aja ke rumah, main rumahku. Nah, bisa dirubah perlahan-lahan pemikiran Mas Gunawan yang seperti itu? Insya Allah saya cukup perlahan Pak. Bisa coba ya. Apa masih ada yang mau diungkapkan lagi sama Pak Eko? Untuk yang diungkapkan sepertinya ya Cuma itu? Cuma itu. Ya. Berarti, yuk Pak Eko ambil kesimpulan dari obrolan kita dari awal sampai sekarang. Intinya berarti Mas Gunawan merasa malu karena Mas Gunawan badan postur tubuhnya yang tinggi Iya. di antara teman-teman yang lain. Yang kedua, karena Mas Gunawan merasa di sekolahan ini tidak ada teman yang dari SD. Ya, yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, Mas Gunawan karena sudah terbiasa di rumah sendiri. Karena perintah orang tua yang untuk berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar rumah ketika orang tua pergi. Kesimpulannya itu ya. Padahal itu pemikiran ya salah. Aslinya itu lebih luas lagi, Mas. Ya kan? Kalau di SMP kan paling lingkup SMP. Kalau di SMA nanti kan bisa ada agenda laga, pelatihan gabungan, ya kan? Atau belajar bersama dengan SMA lain. Kalau Mas Gunawan masih berpikiran seperti itu, wah repot Mas. Ya. Jadi pikirannya sudah itu bisa dirubah nanti pola pikirnya. Insya Allah akan saya coba rubah. Pertemuan kali ini Pak Eko akhiri. Pertama Pak Eko minta maaf apabila selama dari awal sampai sekarang ada kata-kata Pak Eko yang tidak menyenangkan atau tidak bisa diterima di hati Mas Gunawan. Pak Eko minta maaf sebesarnya. Yang kedua Pak Eko ucapkan terima kasih atas waktunya Mas Gunawan yang sudah meluangkan waktu dan sudah bercerita panjang lebar kita masalah Mas Gunawan, dan insya Allah ada perubahan ya Mas ya. Dan seumpama Mas Gunawan masih membutuhkan Pak Eko, bisa nanti lain kali ketemu lagi sama Pak Eko kita berjanji untuk seperti ini Kak. Gitu. Baik.
Pak Akhir pertemuan kali ini, aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan untuk ke kelas dan melanjutkan untuk ke pelajaran 2. Gitu? Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama. Enggak Mas Gunawan. Kelas. Oke. Terima kasih.